Halo Sobat Lifestyle One, saya Dr. Hamidah Hayati Faisal, dokter spesialis THTKL, akan menjelaskan tentang penyakit radang tenggorokan. Radang tenggorokan sebenarnya adalah sebuah proses inflamasi yang terjadi di daerah tenggorokan kita. Nah, tenggorokan itu sebenarnya yang sebelah mana? Tenggorokan itu adalah dinding paling belakang dari mulut kita yang sebenarnya bagian atas itu sudah dimulai dari sisi belakang hidung sampai ke bagian atas dari trakea dan esofagus atau saluran nafas atau saluran cerna yang lebih bawah. Jadi kalau misalnya terjadi proses radang pada tenggorokan itu tentunya akan memberikan keluhan yang melibatkan struktur di sekitarnya. Salah satunya juga yang sering terlibat dalam penyakit ini adalah amandel. Jadi kita bisa menyebutkan dengan radang amandel atau tonsilitis. Penyebab dari radang tenggorokan sebenarnya paling utama adalah karena virus. Dan selain itu juga bisa disebabkan karena adanya infeksi bakteri. Kalau penyakit virus ini biasanya juga disertai dengan adanya keluhan misalnya disertai batuk pilek ataupun common cold atau yang kita kenal dengan nama selesma. Dan biasanya ini kalau yang akibat penyakit virus itu akan sembuh sendiri sebenarnya. Kemudian yang penyebab dari virus bakteri itu paling sering adalah bakteri Streptococcus. Nah, ini mungkin akan membutuhkan penanganan yang sedikit berbeda dengan penyebab yang dari virus. Penyakit radang tenggorokan biasanya kalau yang hanya akibat karena virus itu biasanya dia akan membaik dengan sendirinya. Tapi kalau misalnya karena bakteri, itu bakteri bermacam-macam bisa terinfeksi. Jadi kalau misalnya sebagai indikasi akan menjadi penyebab penyakit yang lain ya bisa aja, kayak kalau misalnya dalam kondisi yang sekarang karena ada virus COVID-19, gejalanya juga merupai seperti radang tenggorokan pada umumnya. Jadi bisa saja kalau misalnya menjadi sebuah tanda dari penyakit yang lain. Kalau gejala biasanya yang utama, jadi karena yang terlibat adalah struktur tenggorokan, jadi yang dari belakang hidung sampai di daerah bawah yang dekat leher, itu biasanya pasien sudah pasti akan mengeluhkan adanya nyeri karena proses radang tadi atau inflamasi tadi. Nah, nyeri ini biasanya diperberat dengan pada saat adanya gerakan menelan. Karena sebagaimana kita tahu, kalau misalnya daerah belakang mulut tersebut adalah struktur yang berperan pada proses menelan ataupun bernafas. Jadi sudah otomatis pada saat menelan akan memberikan keluhan nyeri. Kemudian keluhan yang umum lainnya adalah biasanya disertai kalau misalnya untuk yang jenis yang virus itu akan disertai dengan batuk dan pilek, common cold tadi. Kemudian juga bisa disertai dengan adanya suara serak dan tentunya kalau misalnya dengan adanya infeksi berarti biasanya disertai juga dengan adanya demam. Ya, sebenarnya kan kalau untuk terkena dari radang tenggorokan ini karena paling banyak virus, berarti kita harus menjaga kesehatan badan kita. Virus selain memang masuknya melalui hidung dan mulut, berarti yang paling sering terpapar ke daerah hidung dan mulut secara tidak sengaja adalah tangan. Berarti kita harus menjaga kebersihan tangan. Jadi jangan lupa sering mencuci tangan, terutama apabila kita bekerja di ruang publik yang banyak di tempat umum gitu. Kemudian yang kedua, kalau misalnya untuk jenis makanan sendiri, kalau misalnya kan ada yang bilang kalau misalnya ada makanan yang pedas jadi pemicu radang tenggorokan atau misalnya minum es itu dibilang untuk penyebab radang tenggorokan. Nah, itu sebenarnya tidak benar secara langsung. Jadi sebagai contoh kalau misalnya sering minum es, kan kadang-kadang suka dibilang kalau misalnya sering minum es nggak boleh nanti gampang amandel, gampang sakit tenggorokan. Itu sebenarnya tidak sepenuhnya benar. Jadi sebenarnya kalau minum es, air dingin atau es krim itu sendiri, kalau misalnya radang tenggorokannya disertai dengan batuk, nah itu biasanya suhu dingin tadi itu akan lebih sering untuk merangsang batuknya tadi. Jadi sementara kalau misalnya kita lagi dalam kondisi radang tenggorokan, berarti kan struktur di dalam itu lagi pada bengkak, merah seperti itu, jadi lebih rentan, lebih fragile gitu ya. Jadi kalau misalnya dirangsang sama batuk secara berulang, nah itu akan lebih memperparah radang tenggorokannya. Kemudian mungkin untuk asap rokok juga sebaiknya juga dihindari karena paparan dari polutan itu juga tidak baik untuk tenggorokan. Ya, sekian penjelasan saya mengenai radang tenggorokan. Bila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar.